dimaafkan meskipun sangat bodoh sekali, itu tidak dimaafkan. Sebab apa? Sebab ini kaitannya dengan persoalan pokok akidah, masalah hal yang akan menyelamatkan dia ya dari siksaan api neraka selamanya, atau istilahnya adalah aslu makna syahadataini, yang sebenarnya dengan menggunakan akal yang sehat dia akan dapat memahami bahwa keyakinan yang benar adalah keyakinan yang meyakini bahwa Allah tidak bertempat ya. Terus kemudian orang tersebut karena kebodohannya ya, karena sangat bodoh sekali dan tidak pernah mendengar ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya dia meyakini bahwa Allah dulu di atas arsy dengan dasar katanya ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, maka kebodohan seperti ini tidak dimaafkan, artinya tetap dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi tidak setiap kebodohan itu dimaafkan. Kalau dalam persoalan akidah ya, ini tidak bisa dimaafkan meskipun dia baru masuk Islam ya, meskipun sangat bodoh sekali ya kan, karena tidak ngaji semisal ya, atau meskipun dia hidup ya di tempat daerah yang sangat jauh dari para ulama gitu kan, tetap tidak menyelamatkan orang tersebut dari kekufuran. Nauzubillah, karena ini persoalan akidah. Nah, jadi contohnya apa tadi? Seperti orang yang mengartikan ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa dengan makna duduk, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Ya. Fa inna dzalika min usulil kufri. Jadi orang yang berpegang teguh pada zahir ya ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang mutasyabihat, artinya ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang secara zahirnya menetapkan Allah serupa dengan makhluknya, orang yang berpegang teguh dengan hal tersebut maka dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti tadi contohnya orang yang mengartikan ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa dengan makna duduk ya, seperti orang-orang Wahabi, mereka itu mengartikan ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa dengan makna bersemayam ya, dengan makna duduk ya. Ini tidak menyelamatkan dia dari kekufuran karena semisal kebodohannya, karena mentakwil ya ayat Al-Qur'an ya, ini tidak bisa menyelamatkan dia dari kekufuran karena mereka telah mengartikan ayat mutasyabihat ini dengan arti secara letterleknya ya, dengan makna duduk ya. Sebab apa? Wa hadza syatmun lillah ya, mensifati Allah duduk ini bukan memuji kepada Allah ya. Mensifati duduk kepada Allah bukan memuji kepada Allah. Justru orang yang mensifati Allah dengan sifat duduk ya, berarti dia telah mencaci maki Allah, telah mencela Allah Ta'ala. Kenapa seperti itu? Li'annal julusa min sifatil malaikah wal jin. Sebab sifat duduk adalah sifatnya malaikat ya. Sifat duduk adalah sifatnya jin. Wal basyari, duduk adalah sifatnya manusia. Wal kilabi, duduk adalah sifatnya guguk ya. Wal khonazir, duduk adalah sifatnya celeng. Wal qurud, dan duduk adalah sifatnya kera. Jadi kalau ada orang mengartikan Allah duduk ya, ada orang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk seperti duduk, maka ini adalah celaan dan cacian kepada Allah Ta'ala. Sebab sifat duduk adalah sifatnya makhluk, yaitu sifatnya malaikat, sifatnya jin, sifatnya manusia, bahkan sifatnya binatang. Nah, kalau orang tersebut meyakini Allah itu duduk, berarti menyamakan Allah dengan malaikat, berarti menyamakan Allah dengan jin, berarti menyamakan Allah dengan manusia, berarti menyamakan Allah dengan al-kilab, guguk, berarti menyamakan Allah dengan celeng, berarti menyamakan Allah dengan kera. Na'udzubillah. Makanya orang yang mensifati Allah dengan sifat duduk, sungguh dia telah mencaci maki Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mencaci maki Allah Ta'ala, mencela Allah Ta'ala, maka dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Kemudian innama ma'nal ayah qaharul arsy. Nah, terus sesungguhnya
makna yang benar dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tafsiran yang benar. Ya, tafsiran yang sesuai dengan kaidah syar'iyyah. Ya, tafsiran yang sesuai dengan akal sehat, tafsiran yang sesuai dengan bahasa. Ya, tafsiran yang sesuai dengan syar'iyyah dari makna ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa adalah qaharul 'arsy. Artinya Allah menguasai arsy. Artinya Allah menundukkan arsy, menguasai arsy. Wa hadza yaliqu billah. Wa hadza yaliqu billah, ya. Wa hadza yaliqu billah. Li'anna Allah samma nafsahu faqala Allahul wahidul qahhar. Dan ini maksudnya tafsiran ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan makna Allah menguasai arsy, Allah menundukkan arsy. Ini adalah makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Ya, makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Makna ya menunjukkan kesempurnaan ya kepada Allah Ta'ala, menunjukkan pujian kepada Allah Ta'ala, yaitu makna Allah menguasai arsy. Nah, karenanya Allah Ta'ala menamakan zatnya dengan nama Al-Qahhar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Allahul wahidul qahhar, yang artinya Allah adalah zat yang maha esa. Al-Qahhar, Allah adalah zat yang maha kuasa. Surat Yusuf ayat 39. Nah, jadi pentafsiran yang benar, makna yang sesuai dengan syariat, makna yang sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan akal sehat, ya. Pada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya adalah Allah menguasai arsy, ya. Qaharul arsy, menguasai arsy, menundukkan arsy. Dan makna inilah yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita sudah ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan walillahil asma'ul husna, bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama al-husna. Apa arti dari makna walillahil asma'ul husna? Artinya Allah Ta'ala memiliki sifat yang menunjukkan kesempurnaannya, ya, sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Nah, sifat yang layak bagi Allah Ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala adalah Al-Qahhar. Di antara nama Allah adalah Al-Qahhar, yang artinya zat yang menundukkan makhluknya dengan al-maut, bil maut, dengan kematian. Makhluk-makhluk ya semuanya ditundukkan oleh Allah Ta'ala, ya, dengan para makhluk itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Maka ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, makna yang benar adalah Allah menguasai arsy. Liza yusammi al-muslimuna abna'ahum abdal qahir wa abdal qahhar. Ya, karena Al-Qahhar adalah salah satu nama Allah Ta'ala, ya, yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga para al-muslimun, ya, dari zaman dulu, ya, hingga sampai sekarang ini, ketika memiliki anak, ya, mereka menamai anaknya dengan nama Abdul Qahir. Abdul artinya hamba, Al-Qahir, ya, artinya Al-Qahir zat yang menguasai. Artinya apa? Al-Qahir adalah nama Allah, ya, atau ada yang menamakan Abdul Qahhar, ya. Jadi Abdul Qahir artinya apa? Hamba Allah yang disifati Al-Qahhar. Wa Abdul Qahhar artinya apa? Hamba Allah, ya, Allah yang disifati Al-Qahhar. Walam yusammi ahadun minal muslimin ibnahu bi abdil jalis atau abdil qa'id. Dan tidak ada satupun dari kalangan umat muslimin menamakan anaknya dengan nama Abdul Jalis, hambanya zat yang duduk,
atau Abdul Qaid atau hambanya Al-Qaid, sama maknanya. Ya, karena memang apa? Keyakinan umat muslimin, keyakinan seluruh umat muslimin, jika orang muslim keyakinannya apa? At-tanzih, keyakinannya mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan terhadap makhluknya. Kalau semisal ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kan secara zahir orang tersebut dihukumi muslim, kan demikian. Terus kemudian dia berkeyakinan bahwasanya Allah duduk di atas arsy. Ya, maka keyakinan ini merusak 2 kalimat syahadat yang dia baca. Artinya apa? Laisa musliman. Dia bukan orang muslim, ya. Laisa musliman, dia bukan orang muslim. Nah, hatta walau qala innahu yuhadzil arsya min ghairi mumasah fa huwa kafirun. Ya, bahkan walaupun ya orang tersebut ya meyakini bahwasannya Allah itu berada di atas arsy tanpa bersentuhan dengan arsy, ada jarak antara arsy dengan Allah Ta'ala. Hingga sampai keyakinan seperti ini menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Kenapa di sini kok disebutkan hatta walau qala innahu yuhadzil arsya min ghairi mumasah fa huwa kafirun? Aidan, ya, sebab seperti kelompok Al-Wahabiyah, mereka ya ketika ditegaskan bahwa mereka itu meyakini Allah itu duduk di atas arsy. Terus kemudian mereka menjawab, oh, bukan duduk di atas arsy, tapi Allah itu berada di atas arsy tanpa duduk. Tapi ada jarak antara Allah dengan arsy. Ya, naudzubillah. Jadi keyakinan seperti ini pun, yakni meyakini Allah itu berada di atas arsy dan ada jarak antara arsy dengan Allah. Keyakinan seperti ini pun menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam. Bukan hanya yang menyebabkan keluar dari agama Islam adalah meyakini Allah duduk di atas arsy, tapi yang meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, ada jarak antara Allah dan arsy, ini juga menyebabkan murtadnya orang tersebut. Li'anna allazi yuhazi syai'a imma ayyakuna mithlahu au akbara au asghar. Nah, sebab sesuatu yang yuhazi syai'a, ya, sesuatu yang mensejajari dengan sesuatu yang lain, ya, maka ada kalanya sama dengan sesuatu itu atau lebih besar atau lebih kecil, ya kan? Kita gambarkan seperti ini. Ya, tangan ini saya gambarkan bagaikan sebagai arsy. Terus kemudian kalau diyakini Allah itu berada di atas arsy tanpa bersentuhan, ya, maka ini akan menyebabkan menetapkan, ya, bahwasannya Allah memiliki ukuran, ya. Ada kalanya ukurannya Allah sama dengan sesuatu ini arsy, ya, atau lebih besar daripada arsy atau lebih kecil. Itu akan menetapkan demikian. Wa kullu syai'in dakhalahu at-taqdir fa huwa makhluq. Ya, dan segala sesuatu, ya, yang memiliki ukuran, ya, yang menerima ukuran, segala sesuatu yang menerima ukuran, memiliki ukuran, fa huwa makhluq, maka sesuatu itu adalah makhluk. Muhtajun liman khassasahu bihadza. Kalau makhluk berarti membutuhkan, ya, membutuhkan yang lain untuk mentertentukan ukuran tersebut. Makanya seseorang yang berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy, maka dia keluar dari agama Islam. Seseorang yang berkeyakinan bahwa Allah berada di atas arsy tanpa menyentuh, yakni ada jarak antara arsy dengan Allah, juga ini sama keluar dari agama Islam. Nah, orang yang berkeyakinan seperti itu, berkeyakinan Allah duduk di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy, gara-gara apa dia? Kenapa bisa berkeyakinan seperti itu? Gara-gara orang tersebut mentafsiri, mengartikan ayat mutasyabihat dengan makna letterleknya. Makanya fa inna dzalika min usulil kufri. Benar apa yang dikatakan oleh Said Ahmad Ar-Rifai. Orang yang, ya, mengambil makna zahir ayat ataupun hadis mutasyabih, yakni ayat-ayat atau hadis-hadis yang secara zahirnya
menetapkan Allah jisim, menetapkan Allah duduk di atas arsy, kemudian diambil makna itu, diambil makna tersebut, maka ya menjadi pangkal dari kekufuran. Ya seperti orang Wahabi dan Musyabbiha wal Mujassimah yang lainnya yang mengartikan Allah duduk di atas arsy ya, dengan dasar katanya ayat tersebut ya. Seperti Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Taimiyah, dia juga di antara kesesatannya adalah berkeyakinan ya Allah duduk di atas arsy ya. Di antara kesesatannya Ahmad bin Taimiyah adalah meyakini katanya Allah duduk di atas arsy. Nauzubillah. Nah, terus wa ammad di'aul musabbiha kal wahabiyah. Adapun pernyataan kelompok al-musabbiha, kelompok al-musabbiha adalah kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kal wahabiyah, seperti sabda al-wahabiyah. Annallaha mutahayyizun fawqal arsy haitsu la makana. Fahuwa mardudun bima rawahul Bukhari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ya, adapun pernyataan kelompok al-musyabbihah seperti sabda al-wahabiyah, mereka berpendapat ya bahwasannya Allah itu berada di atas arsy ya, Allah itu berada di atas arsy dan tidak ada tempat di atas arsy itu. Pernyataan kelompok al-musyabbihah seperti ini dibantah, dirudud dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi dan selain dari mereka, selain dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis bantahan pernyataan Al-Wahabiyah atau Musyabbihah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innallaha lamma qadal khalqa kataba fi kitabin fahuwa mawdu'an 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Yang maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk, Allah menciptakan kitab, tulisan, di mana tulisan tersebut ya diletakkan di atas arsy indahu dan dimuliakan. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Isi tulisannya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya tanda-tanda rahmatku, yakni rahmat Allah, lebih banyak dari tanda-tanda murkaku. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban, dalam satu riwayat hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, wa huwa marfu'un fawqal arsy. Ya, isi redaksinya bukan fa huwa mawdu'un, tapi isi redaksinya wa huwa marfu'un fawqal arsy, yang artinya dan Alkitab tersebut ya, tulisan tersebut marfu', diangkat, fawqal arsy, di atas arsy. Fa fi hadza dalilun ala anna fawqal arsy makana. Maka dari hadis ini menjadi bukti bahwasannya di atas arsy itu ada tempat. Walau la zalika lam yaqulin nabiy sallallahu alaihi wasallam an zalikal kitab annahu marfu'un fawqal arsy. Seandainya di atas arsy itu tidak ada tempat, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda tentang Alkitab dengan redaksi marfu'un fawqal arsy. Tapi nyatanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban jelas sekali bahwa redaksi hadisnya wa huwa marfu'un fawqal arsy, yang artinya bahwa Alkitab, tulisan tersebut marfu'. Marfu itu kan diangkat, tidak bisa diartikan di bawah, kan diangkat, fawqal arsy, di atas arsy. Jadi tidak mungkin dialihkan makna hadis ini dengan makna di bawah arsy, tidak bisa, karena redaksinya marfu'. Marfu' itu artinya diangkat, fawqa itu artinya di atas, fawqal arsy. Ya, jadi jelas bahwa di atas arsy itu ada tempat di mana tempat tersebut ditempati oleh tulisan yang berisi inna rahmati ghalabat ghadabi.
Maka jika mereka berkeyakinan bahwa Allah duduk di atas arsy, berkeyakinan bahwa Allah berada di atas arsy, yang dimana di atas arsy tidak ada tempat, padahal ya dalam hadis disebutkan di atas arsy itu ada tempat, maka pernyataan al-musyabbihah seperti Wahabi mengatakan bahwa di atas arsy tidak ada tempat, ini terbantahkan dengan hadis ini. Dan dengan keyakinan mereka tersebut berarti menetapkan, mensejajarkan Allah dengan Alkitab. Na'udzubillah. Terus dalam hadis ya tadi yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Baihaqi, ada redaksi indahu fahuwa maudhu'un indahu fawqal arsy. Ya, di sini tidak boleh diartikan terletak di sisi Allah. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya, tidak benar, bahkan tidak benar, tidak boleh dan tidak benar. Dan tidak bisa dibenarkan. Ya, jadi indahu di sini jangan diartikan di sisi Allah. Tapi makna indahu ya pada redaksi hadis fahuwa maudhu'an indahu fawqal arsy. Maknanya apa? Wa amma makna indahu ai dzalikal kitabu musarrafun. Ya, artinya Alkitab tersebut ya dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya, li'anna kalimata inda ta'ti litasyrif, sebab kalimah atau kata inda dalam bahasa Arab ini didatangkan dengan makna tasyrif, dengan makna memuliakan. Kama qala Allah Ta'ala 'anis shalihin, seperti firman Allah Ta'ala kepada orang-orang saleh di dalam surat Shad ayat 47 disebutkan, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, sesungguhnya mereka orang-orang saleh menurut Allah Ta'ala ya adalah orang-orang yang terpilih ya. Sesungguhnya orang-orang saleh indana menurut Allah, yakni di sini maksudnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mereka orang-orang saleh laminal mustafainal akhyar, orang-orang yang terpilih. Jadi kata indana pada ayat wa innahum indana laminal mustafainal akhyar bimakna tasyrif, maknanya adalah dimuliakan. Artinya para orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. La bimakna annahum yujawiruna Allah. Ya, jadi tidak boleh diartikan dan tidak benar kata indana pada ayat tersebut, maknanya adalah bahwa orang-orang saleh bertetanggaan dengan Allah. Ya tahayyazuna fi makan, mereka orang-orang saleh bertempat huwa mutahayyizun lillahi ta'ala ya, dan tempat tersebut ditempati untuk Allah Ta'ala. Tidak seperti itu maknanya ya. Tapi yang benar apa? Kata indana di situ maknanya lit tasyrif. Ya, jelas ya. Makna indana, kata-kata inda ya, tidak setiap kata inda terus maknanya di sisi, di samping, tidak ya. Tapi kata inda ya bisa diartikan lit tasyrif untuk maknanya lit tasyrif, memuliakan, seperti itu. Nah, fal musabbihatu bi'atiqadihim hadza, kelompok al-musabbihah dengan keyakinan mereka ini, artinya keyakinan mereka ini apa? Meyakini bahwasannya Allah itu berada di atas arsy, ja'alu al-kitaba 'adilan lillahi ta'ala wa mathilan lah. Maka mereka menjadikan Alkitab, tulisan tersebut ya keserupaan kepada Allah. Mereka menjadikan Alkitab tersebut penyamaan kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Fakazzabu qaulallahi ta'ala laisa kamitslihi syai', maka sungguh mereka berdusta